Selamat datang saudaraku, jiwa-jiwa terpilih yang sedang mendengarkan atau menyaksikan ini. Apakah kalian pernah merasakan sebuah panggilan dari dalam diri? Sebuah bisikan halus yang mengingatkan bahwa di balik hiruk-pikuk dunia ada sebuah rahasia besar yang menanti untuk kalian temukan. Hari ini kita akan melangkah bersama ke dalam perjalanan yang mendalam, menyentuh hati, membangkitkan jiwa, dan membuka pintu keberlimpahan yang sesungguhnya. Video ini bukan sekadar untuk didengarkan. Ini adalah sebuah pengalaman, sebuah ruang suci yang kami persembahkan untuk kalian, jiwa-jiwa yang telah dipilih oleh Sang Semesta untuk menerima pesan ini. Jika Anda merasa kehadiran Anda di sini bukanlah kebetulan, maka yakinlah Anda tidak sendirian. Mari kita bersama-sama menyelami rahasia terbesar dalam hidup, kekuatan syukur. Sebuah kekuatan yang dapat mengubah luka menjadi cahaya, kekurangan menjadi keberlimpahan, dan ketidakpastian menjadi kedamaian. Syukur bukan hanya sebuah kata, ia adalah pintu menuju harmoni dengan Sang Pencipta dan dengan seluruh alam semesta. Biarkan kata-kata ini menjadi pelukan hangat di jiwa Anda. Dengarkan dengan hati yang terbuka, rasakan setiap getarannya, dan izinkan keajaiban syukur meresap ke dalam setiap sudut kehidupan Anda. Jadikan momen ini milik Anda, bukan hanya untuk sekadar mendengar, tetapi untuk benar-benar merasakan dan menghidupkannya. Tetaplah bersama kami sampai akhir, sebab setiap detik dari pesan ini adalah undangan bagi jiwa Anda untuk bangkit dan bersinar. Mari kita mulai. Bersama kita membuka gerbang menuju keberlimpahan sejati. Syukur adalah fondasi dari kehidupan yang penuh makna. Namun seringkali kita salah memahaminya hanya sebagai ucapan terima kasih yang spontan. Padahal syukur lebih dari itu. Ia adalah sebuah energi yang hidup, getaran yang memancar dari hati, pikiran, dan jiwa kita. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya mengucapkan rasa terima kasih, tetapi juga mengakui keberadaan keajaiban dalam hidup kita. Keajaiban ini tidak harus berupa hal-hal besar. Ia hadir dalam bentuk sederhana yang sering kita anggap remeh. Seperti udara yang kita hirup, tubuh yang sehat, atau sinar matahari yang menghangatkan. Ketika kita bersyukur atas hal-hal kecil, kita membuka mata hati kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah karunia. Dalam dimensi spiritual, syukur adalah frekuensi yang selaras dengan energi alam semesta. Seperti sebuah nada yang harmonis, syukur membuat hidup kita lebih ringan, damai, dan penuh makna. Alam semesta bekerja seperti cermin. Apa yang kita pancarkan akan kembali kepada kita. Ketika kita memancarkan rasa syukur, kita mengundang lebih banyak hal yang layak disyukuri. Namun esensi syukur tidak terletak pada apa yang kita miliki secara materi. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa keberlimpahan berarti memiliki segalanya. Tetapi sejatinya, keberlimpahan adalah keadaan batin di mana kita merasa cukup meskipun tidak sempurna. Syukur mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah ada, bukan berfokus pada apa yang belum tercapai. Saat kita bersyukur, kita sebenarnya sedang menghormati Sang Pencipta yang telah memberikan segalanya dengan cinta tanpa syarat. Syukur adalah bentuk ibadah yang paling sederhana dan tulus, karena ia tidak meminta, melainkan menerima dengan sepenuh hati. Inilah kunci pertama menuju keberlimpahan sejati, bukan tentang memiliki lebih, tetapi tentang memiliki hati yang merasa cukup. Di dalam setiap manusia, terdapat jiwa yang dirancang untuk selaras dengan alam semesta. Jiwa kita adalah bagian kecil dari energi kosmik yang lebih besar. Ketika kita hidup dalam syukur, kita tidak hanya menyelaraskan diri dengan energi tersebut, tetapi juga mengalir bersamanya. Syukur adalah frekuensi alami dari alam semesta. Seperti bunyi melodi yang sempurna, syukur membawa kita menuju harmoni dengan hukum-hukum kehidupan. Hukum ini bukan tentang persaingan atau kekurangan, tetapi tentang kelimpahan dan keterhubungan. Dalam perspektif spiritual, alam semesta tidak pernah kekurangan apapun. Ia selalu cukup, selalu memberi, dan selalu melimpah. Namun jiwa yang tidak selaras seringkali dipenuhi oleh rasa kurang, iri hati, atau ketidakpuasan. Ketika kita hidup tanpa syukur, kita menciptakan ketidakseimbangan dalam diri kita dan di luar kita.
Pikiran negatif menarik energi yang serupa, sehingga kehidupan terasa berat dan penuh perjuangan. Sebaliknya, syukur adalah alat yang membawa jiwa kembali ke keseimbangan. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu untuk menerima aliran energi positif yang melimpah dari alam semesta. Kita tidak lagi merasa terputus atau terasing, tetapi menjadi satu dengan aliran kehidupan. Syukur juga menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Dalam keheningan rasa syukur, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setiap hal yang kita syukuri, sekecil apapun, adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Hidup dalam syukur berarti hidup dalam keselarasan. Ini bukan berarti kita tidak akan menghadapi tantangan, tetapi tantangan tersebut tidak akan menggoyahkan ketenangan jiwa kita. Dengan syukur, kita menyadari bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari tarian kosmik yang membawa kita menuju pertumbuhan dan kedewasaan spiritual. Rasa syukur ini mengajarkan kita untuk berhenti melawan arus kehidupan. Sebaliknya, kita belajar untuk mengalir bersama, percaya bahwa setiap tikungan dan belokan memiliki tujuan. Ketika jiwa kita selaras dengan alam semesta, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan berasal dari dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, syukur bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita menjadi. Dalam syukur, jiwa kita menemukan kembali cahaya yang hilang, yang selalu menuntun kita ke arah harmoni, cinta, dan keberlimpahan sejati. Rasa syukur adalah salah satu energi paling kuat di alam semesta. Ia memancar dari kedalaman hati, menembus ruang dan waktu, lalu beresonansi dengan segala sesuatu di sekitar kita. Dalam dimensi spiritual, setiap pikiran dan emosi yang kita miliki membawa frekuensi tertentu, dan rasa syukur adalah salah satu frekuensi tertinggi. Ketika kita benar-benar bersyukur, energi itu tidak hanya berhenti dalam diri kita. Ia menyebar, seperti riak yang muncul saat kita menjatuhkan batu kecil ke dalam air. Riak ini mencapai orang-orang di sekitar kita, memengaruhi mereka dengan cara yang mungkin tidak kita sadari. Bahkan, syukur dapat menciptakan hubungan yang lebih dalam, karena energi positif yang kita pancarkan menciptakan rasa nyaman, damai, dan keterhubungan. Lebih dari itu, energi syukur tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga membawa perubahan besar dalam hidup kita sendiri. Pikiran kita menjadi lebih jernih, hati kita menjadi lebih ringan, dan jiwa kita menjadi lebih damai. Dengan syukur, kita membuka diri untuk melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Kita menjadi lebih peka terhadap bimbingan ilahi dan keajaiban yang setiap hari hadir dalam hidup kita. Keajaiban dari energi syukur terletak pada kemampuannya untuk melampaui logika manusia. Dalam situasi di mana logika berkata, itu mustahil, energi syukur membuka pintu menuju solusi dan kemungkinan. Ini terjadi karena syukur menciptakan getaran positif yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Energi ini menjadi semacam magnet spiritual yang menarik orang, situasi, dan peluang yang mendukung perjalanan kita. Sebagai contoh, saat kita bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki, kita mungkin mulai melihat bagaimana pekerjaan itu memberikan pelajaran penting atau membuka pintu untuk peluang karier yang lebih baik. Saat kita bersyukur atas hubungan kita, bahkan yang penuh tantangan, kita mulai memahami bahwa setiap interaksi adalah cermin untuk pertumbuhan diri kita. Dalam dimensi yang lebih dalam, rasa syukur adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan bersyukur, kita berhenti berfokus pada apa yang kurang dan mulai melihat apa yang sudah ada. Ini menciptakan ruang dalam hati kita untuk menerima lebih banyak lagi, karena energi syukur adalah energi penerimaan. Ketika kita menerima dengan tulus, kita membuka diri untuk keajaiban yang tak terbatas. Keajaiban energi syukur bukanlah sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Ia dapat dilihat dan dialami. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak hal yang membuat kita bersyukur datang dalam hidup kita. Inilah bukti nyata bahwa energi syukur benar-benar bekerja. Di alam semesta ini, ada hukum universal yang bekerja secara konsisten dan tanpa gagal.
hukum tarik-menarik. Hukum ini menyatakan bahwa apa yang kita pancarkan, baik melalui pikiran, perasaan maupun tindakan, akan kembali kepada kita. Seperti magnet yang menarik benda-benda logam, jiwa kita juga menarik apa yang selaras dengan energi yang kita keluarkan. Syukur adalah salah satu alat terkuat dalam hukum tarik-menarik. Ketika kita bersyukur, kita mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa kita sudah merasa cukup dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Pesan ini menciptakan frekuensi yang harmonis, yang pada gilirannya mengundang lebih banyak hal yang membuat kita bersyukur. Namun bagaimana ini bekerja secara spiritual? Dalam dimensi energi, rasa syukur mengubah fokus kita dari kekurangan menjadi keberlimpahan. Ketika kita berfokus pada kekurangan, kita memancarkan energi kekurangan itu sendiri. Kita tanpa sadar mengundang lebih banyak pengalaman yang membuat kita merasa kurang. Sebaliknya, saat kita bersyukur, fokus kita bergeser pada apa yang sudah kita miliki. Kita mengundang lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidup kita. Bayangkan seseorang yang setiap hari bersyukur atas kesehatan tubuhnya. Meskipun mungkin ada rasa sakit kecil atau penyakit, fokusnya tetap pada rasa terima kasih atas tubuhnya yang terus berfungsi. Dengan bersyukur, ia menciptakan medan energi positif yang tidak hanya memperkuat tubuhnya secara spiritual, tetapi juga menarik kesehatan yang lebih baik. Syukur juga bekerja dengan cara yang sangat personal. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur, baik dalam hati, doa, atau tindakan, kita memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Syukur adalah bentuk doa yang paling murni, karena ia tidak meminta, melainkan menerima dengan sepenuh hati. Dalam kondisi ini, kita tidak hanya menerima hal-hal baik, tetapi juga mulai melihat segala sesuatu sebagai anugerah, bahkan tantangan sekalipun. Hukum tarik-menarik dengan syukur juga mengajarkan kita untuk hidup di masa kini. Saat kita bersyukur, kita berhenti mengkhawatirkan masa depan atau meratapi masa lalu. Kita hidup dalam momen saat ini, dan itulah tempat di mana kekuatan terbesar kita berada. Masa kini adalah tempat di mana kita dapat menciptakan, menarik, dan mengalami keajaiban. Syukur adalah magnet keberlimpahan yang tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga cinta, kedamaian, dan peluang. Alam semesta merespons syukur dengan cara yang luar biasa. Semakin kita bersyukur, semakin banyak hal yang datang untuk kita syukuri. Pada akhirnya, syukur adalah pintu yang membuka jalan menuju kehidupan yang penuh makna. Dengan bersyukur, kita tidak hanya menjalani hidup yang lebih bahagia, tetapi juga menjadi saluran keberlimpahan bagi orang lain. Kita menyebarkan energi positif yang memengaruhi dunia di sekitar kita, menciptakan siklus kebahagiaan dan cinta yang tak pernah berakhir. Doa seringkali kita bayangkan sebagai rangkaian kata-kata yang terucap dalam keheningan, seruan dari hati kepada Sang Pencipta. Namun sesungguhnya, doa tidak selalu harus berupa kata-kata. Ada bentuk doa yang lebih dalam dan lebih kuat. Rasa syukur. Syukur adalah doa yang hidup, sebuah komunikasi tanpa suara antara jiwa kita dan Sang Pemilik kehidupan. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga mengakui kehadirannya dalam hidup kita. Setiap rasa terima kasih yang kita rasakan adalah pernyataan iman bahwa apapun yang kita miliki dan alami adalah bagian dari rencananya. Syukur adalah pengakuan atas kasih-Nya yang tidak bersyarat, bahwa meskipun kita tidak sempurna, kita tetap dicintai dan diberkahi. Rasa syukur mengubah cara kita berdoa. Jika doa seringkali dipenuhi dengan permintaan, maka syukur mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita terima. Ia menggantikan kata-kata, "Tuhan, aku ingin," dengan "Tuhan, aku berterima kasih." Ini adalah bentuk ibadah yang paling tulus, karena ia tidak berfokus pada keinginan kita, tetapi pada kehadirannya yang begitu nyata. Dalam dimensi spiritual, syukur sebagai doa membawa kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ia membawa kita keluar dari ego yang selalu merasa kurang dan masuk ke dalam jiwa yang merasakan kelimpahan. Saat kita bersyukur, kita tidak hanya menyadari bahwa kita telah menerima banyak, tetapi juga bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu ada, membimbing dan menopang kita, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Syukur juga adalah cara kita memberikan kembali kepada Tuhan. Sebagai manusia,
kita tidak dapat membalas cintanya yang tak terbatas, tetapi dengan bersyukur kita menghormatinya. Setiap kali kita merasa bersyukur, kita secara tidak langsung berkata, "Aku melihat tangan-Mu dalam hidupku, dan aku percaya pada rencana-Mu." Lebih jauh lagi, rasa syukur memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ia mengubah doa menjadi percakapan yang intim, di mana kita tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Dalam keheningan rasa syukur, kita dapat merasakan bimbingannya yang lembut, yang seringkali terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Syukur adalah doa yang terus berlanjut, yang tidak terbatas pada momen-momen tertentu. Ketika kita menjadikan syukur sebagai gaya hidup, seluruh hidup kita menjadi ibadah. Setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap detik adalah kesempatan untuk bersyukur, dan setiap rasa syukur adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan hidup, kita sering terjebak dalam pencarian keberkahan yang besar, karier yang sukses, rumah yang megah, atau pencapaian besar lainnya. Namun, keberlimpahan sejati seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil yang begitu mudah terlewatkan. Secangkir kopi hangat di pagi hari, udara segar setelah hujan, pelukan dari orang tercinta, semua ini adalah berkah yang tak ternilai jika kita cukup sadar untuk menghargainya. Keberkahan dalam hal-hal kecil mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Ketika kita berfokus pada momen ini, kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada sesuatu yang jauh di depan, tetapi ada di sini, sekarang. Syukur mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, melihat ke sekitar, dan menemukan keajaiban dalam kesederhanaan. Secara spiritual, melihat keberkahan dalam hal-hal kecil adalah bentuk meditasi. Ia membawa kita keluar dari kerumitan pikiran dan masuk ke dalam hati, tempat di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detail kehidupan. Setiap momen kecil adalah pengingat bahwa kita hidup, bahwa kita dicintai, dan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, bayangkan embun pagi yang mengilap di atas daun. Bagi sebagian orang, ini mungkin hal biasa. Namun jika kita melihatnya dengan hati yang penuh rasa syukur, embun itu menjadi simbol kehidupan, bahwa meskipun dunia penuh tantangan, ada keindahan yang terus hadir, menunggu untuk dilihat. Ketika kita bersyukur atas hal-hal kecil, kita melatih diri untuk memiliki mata spiritual yang dapat melihat keberkahan di mana-mana. Ini adalah kebiasaan yang, jika dilakukan terus-menerus, akan mengubah cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri kita, karena kita menyadari bahwa kebahagiaan sudah ada di dalam kita, tersembunyi dalam momen-momen sederhana. Rasa syukur atas hal-hal kecil juga membuka jalan bagi keberlimpahan yang lebih besar. Alam semesta merespons rasa syukur dengan memberikan lebih banyak hal untuk disyukuri. Ketika kita bersyukur atas secangkir kopi di pagi hari, kita mungkin mendapati bahwa hari kita penuh dengan kejutan menyenangkan. Ketika kita bersyukur atas senyuman orang asing, kita mungkin menarik lebih banyak hubungan yang bermakna. Pada akhirnya, melihat keberkahan dalam hal-hal kecil adalah cara untuk menghormati kehidupan itu sendiri. Dengan bersyukur, kita berkata kepada Tuhan, "Aku melihat-Mu dalam setiap detail kecil, dan aku bersyukur atas kehadiran-Mu." Ini adalah bentuk penghormatan yang mendalam, yang tidak hanya membuat kita lebih bahagia, tetapi juga membawa kita lebih dekat kepadanya. Syukur bukan sekadar ekspresi emosional. Ia adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan. Tidak hanya jiwa yang disembuhkan oleh syukur, tetapi juga tubuh dan pikiran. Dalam dimensi spiritual, syukur adalah energi ilahi yang memulihkan harmoni dalam diri kita. Ia adalah obat yang tidak hanya meredakan luka emosional, tetapi juga memperbaiki kondisi fisik, membuka jalan bagi kesehatan yang lebih baik dan hidup yang lebih bermakna. Secara ilmiah, penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara rutin melatih rasa syukur cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, tidur yang lebih nyenyak, dan tingkat hormon stres yang lebih rendah. Namun, di balik semua fakta ini, terdapat kekuatan spiritual yang bekerja.
Syukur menyelaraskan energi kita dengan sumber kehidupan yang membawa keseimbangan dan ketenangan ke dalam sistem tubuh kita. Saat kita bersyukur, jiwa kita mengirimkan sinyal kepada tubuh untuk rileks, melepaskan ketegangan, dan menerima penyembuhan. Syukur adalah cara untuk mengubah fokus kita dari apa yang hilang ke apa yang kita miliki. Perubahan ini tidak hanya meringankan beban emosional, tetapi juga menciptakan getaran positif dalam tubuh kita. Tubuh merespon energi ini dengan mempercepat proses regenerasi dan meningkatkan imunitas. Dalam spiritualitas, rasa syukur dipandang sebagai salah satu cara untuk membersihkan jiwa dari racun-racun emosional seperti kebencian, dendam, dan penyesalan. Ketika kita bersyukur, kita tidak lagi terjebak dalam penderitaan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Sebaliknya, kita hadir sepenuhnya di saat ini, menerima segala sesuatu sebagai bagian dari rencana ilahi. Inilah yang membuat syukur menjadi alat penyembuhan yang luar biasa. Rasa syukur juga menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, sumber segala penyembuhan. Ketika kita bersyukur, kita menyerahkan segala rasa sakit, kekecewaan, dan ketakutan kita kepadanya. Kita membuka ruang dalam hati kita untuk menerima kasih dan kekuatannya. Dalam momen-momen syukur yang mendalam, kita merasa dipeluk oleh cintanya yang melingkupi dan memulihkan setiap bagian dari keberadaan kita. Lebih jauh lagi, syukur membantu kita memaafkan, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Ketika kita mampu melihat berkah di balik setiap pengalaman, termasuk yang paling menyakitkan, kita menyadari bahwa semuanya memiliki tujuan. Penyembuhan yang sejati terjadi ketika kita tidak lagi menyalahkan, tetapi bersyukur atas pelajaran yang kita terima. Syukur sebagai kekuatan penyembuhan juga mengajarkan kita untuk merawat diri. Ketika kita bersyukur atas tubuh kita, betapapun tidak sempurnanya, kita termotivasi untuk menjaganya dengan lebih baik. Kita makan dengan penuh kesadaran, berolahraga dengan sukacita, dan memberi tubuh kita istirahat yang layak. Semua ini adalah bentuk cinta diri yang lahir dari rasa syukur. Pada akhirnya, syukur adalah pintu menuju kesehatan yang holistik. Ia menyembuhkan bukan hanya satu bagian dari diri kita, tetapi keseluruhan diri kita, jiwa, pikiran, dan tubuh. Dengan bersyukur kita tidak hanya hidup lebih sehat, tetapi juga lebih bahagia, lebih damai, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Bagaimana mungkin bersyukur ketika hidup terasa seperti runtuh? Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, menghadapi tantangan yang tampaknya tak teratasi, atau merasa bahwa dunia tidak adil, rasa syukur mungkin tampak mustahil. Namun justru di saat-saat inilah syukur menjadi cahaya yang membimbing kita keluar dari kegelapan. Dalam ujian kehidupan, syukur bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Syukur adalah keberanian untuk melihat di balik penderitaan, untuk menemukan berkah tersembunyi yang seringkali hanya terlihat setelah badai berlalu. Ia adalah pengakuan bahwa meskipun kita tidak memahami alasan di balik kesulitan kita, ada rencana ilahi yang lebih besar yang sedang berlangsung. Secara spiritual, ujian kehidupan adalah cara alam semesta untuk mengajarkan kita pertumbuhan. Setiap tantangan adalah pelajaran, dan setiap pelajaran adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ketika kita bersyukur di tengah kesulitan, kita mengubah perspektif kita dari "mengapa ini terjadi padaku?" menjadi "apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Syukur dalam ujian kehidupan juga mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol. Seringkali, kita merasa harus mengendalikan segala sesuatu, dan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, kita merasa hancur. Namun rasa syukur mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihat jalan ke depan. Dengan bersyukur, kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan menyediakan jalan. Lebih jauh lagi, rasa syukur membawa kita ke inti dari keberadaan kita, cinta. Di tengah kesulitan, kita mungkin merasa kehilangan segalanya, tetapi cinta selalu ada. Cinta dari keluarga, teman, atau bahkan dari diri kita sendiri adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian.
Dengan bersyukur atas cinta ini, kita menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita. Bersyukur dalam ujian kehidupan adalah bentuk iman yang paling murni. Ia adalah deklarasi bahwa meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Ini adalah bentuk doa yang paling kuat karena ia tidak meminta apapun, hanya menerima. Pada akhirnya, syukur dalam ujian kehidupan adalah alat untuk transformasi. Ia mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, kehilangan menjadi kesempatan, dan kegelapan menjadi cahaya. Dengan bersyukur, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh. Kita menjadi versi diri kita yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Apa sebenarnya keberlimpahan itu? Banyak dari kita memandang keberlimpahan sebagai kepemilikan materi, rumah megah, mobil mewah, atau rekening bank yang tidak pernah habis. Namun keberlimpahan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita rasakan di dalam hati. Ia adalah kondisi jiwa yang penuh dengan rasa cukup, damai, dan bahagia, terlepas dari keadaan luar. Dan jalan menuju keberlimpahan ini adalah syukur. Syukur adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan keberlimpahan jiwa. Ketika kita bersyukur, kita tidak lagi terfokus pada apa yang kurang, melainkan pada apa yang telah ada. Ini bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berusaha untuk mencapai tujuan, tetapi kita melakukannya dari tempat yang penuh, bukan kosong. Jiwa yang penuh tidak merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, tidak merasa tertekan oleh kekurangan, dan tidak kehilangan makna hidupnya meskipun menghadapi tantangan. Keberlimpahan jiwa adalah tentang rasa puas dalam hal-hal sederhana. Saat kita duduk dalam keheningan dan merasakan napas kita, itu adalah keberlimpahan. Saat kita merasakan hangatnya sinar matahari di pagi hari atau mendengar kicauan burung, itulah keberlimpahan. Syukur mengajarkan kita untuk melihat momen-momen kecil ini sebagai hadiah besar dari Sang Pencipta, dan dengan melakukan itu, hati kita menjadi tenang dan bahagia. Dalam spiritualitas, keberlimpahan jiwa dianggap sebagai tujuan akhir. Semua pencarian materi pada akhirnya bertujuan untuk membawa kita pada perasaan cukup dan puas. Namun syukur mengajarkan bahwa kita tidak perlu menunggu untuk merasakan keberlimpahan ini. Kita bisa mengalaminya sekarang, di saat ini, hanya dengan menghargai apa yang telah kita miliki. Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu hati kita untuk cinta dan cahaya. Cinta dari Sang Pencipta, cinta dari diri sendiri, dan cinta dari orang-orang di sekitar kita. Ini adalah keberlimpahan yang sesungguhnya, tidak pernah merasa kekurangan cinta, harapan, atau tujuan dalam hidup. Dengan syukur, jiwa kita tidak lagi merasa lapar atau kosong. Sebaliknya, ia dipenuhi oleh rasa damai yang mendalam, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia luar. Syukur juga membantu kita memahami makna sejati dari hidup. Hidup bukan tentang berlari mengejar sesuatu yang lebih besar, tetapi tentang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah ada di depan kita. Dengan jiwa yang penuh rasa syukur, kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti mengejar validasi dari dunia luar, dan mulai menjalani hidup yang autentik dan bermakna. Pada akhirnya, syukur sebagai jalan menuju keberlimpahan jiwa adalah perjalanan menuju penyatuan dengan diri kita yang sejati. Ia mengingatkan kita bahwa kita sudah cukup, kita sudah berharga, dan kita sudah diberkati. Jiwa yang berlimpah tidak pernah merasa kekurangan, karena ia tahu bahwa sumber keberlimpahan sejati bukanlah dunia luar, tetapi hubungan kita dengan Sang Pencipta dan rasa syukur yang kita bawa di dalam hati kita. Syukur bukan hanya tindakan sesaat, tetapi sebuah cara hidup. Ketika syukur menjadi napas kita, keberlimpahan bukan lagi sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang mengalir secara alami. Hidup dalam syukur adalah hidup yang melampaui batasan material, masuk ke dalam dimensi spiritual yang lebih dalam, di mana cinta, kedamaian, dan kebahagiaan menjadi inti dari keberadaan kita. Hidup dalam syukur berarti menerima hidup ini apa adanya. Bukan dengan menyerah, tetapi dengan percaya bahwa segala sesuatu memiliki tujuannya. Ketika kita hidup dalam syukur, setiap pengalaman, baik itu kebahagiaan atau kesulitan, dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.
Kita berhenti melihat hidup sebagai serangkaian peristiwa yang terjadi kepada kita dan mulai melihatnya sebagai perjalanan yang dirancang untuk kita. Keberlimpahan yang lahir dari syukur bukan hanya tentang memiliki lebih, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang ada. Hidup dalam syukur berarti menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran, menghargai setiap momen, dan bersyukur atas apa yang seringkali dianggap remeh. Setiap nafas adalah berkah, setiap langkah adalah karunia, dan setiap hubungan adalah peluang untuk mencintai dan dicintai. Dalam dimensi spiritual, hidup dalam syukur adalah hidup yang selaras dengan kehendak ilahi. Ketika kita bersyukur, kita membuka diri untuk menerima lebih banyak berkah. Ini bukan tentang meminta lebih banyak, tetapi tentang mengakui apa yang telah diberikan dan membuka ruang dalam hati kita untuk menerima lebih banyak cinta dan cahaya. Hidup dalam syukur juga mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita menjadi lebih murah hati, lebih pemaaf, dan lebih peduli terhadap sesama. Rasa syukur membawa kita lebih dekat dengan sesama manusia, alam, dan Sang Pencipta. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Hidup dalam syukur berarti menjalani hidup yang penuh cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada diri sendiri, dan cinta kepada semua makhluk. Syukur adalah ekspresi cinta itu sendiri, dan ketika kita hidup dalam syukur, hidup kita dipenuhi dengan cinta yang melimpah. Pada akhirnya, hidup dalam syukur adalah hidup yang penuh kebebasan. Kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari keinginan yang tidak pernah berakhir, dan kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati. Hidup dalam syukur adalah hidup yang dipenuhi dengan harmoni, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Di penghujung perjalanan ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin telah lama disampaikan oleh hatimu, tapi terlupakan oleh dunia. Bahwa kamu, dimanapun kamu berada saat ini, adalah makhluk yang penuh keajaiban. Dalam dirimu, ada cahaya yang tak pernah padam, ada cinta yang selalu mengalir, dan ada kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan keberlimpahan semesta. Kita telah berbicara tentang syukur, bukan hanya sebagai sebuah rasa, tetapi sebagai jalan hidup, sebagai doa yang tanpa kata, dan sebagai kunci yang membuka pintu kebahagiaan sejati. Apapun keadaanmu saat ini, ketahuilah bahwa syukur adalah pilihan yang selalu ada untukmu. Ketika kau bersyukur, kau tidak hanya menghargai apa yang sudah kau miliki, tetapi juga menyambut keajaiban yang akan datang. Jika hidup terasa berat, izinkan syukur menjadi cahayamu. Jika hidup penuh dengan berkah, izinkan syukur menjaga hatimu tetap rendah hati. Syukur adalah tarian jiwa bersama Sang Pencipta. Melodi indah yang menghubungkanmu dengan segala sesuatu yang baik, benar, dan indah. Dan sekarang sebelum kita benar-benar berpisah, aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu yang sangat penting, bahwa kamu tidak sendirian. Dalam setiap hembusan napasmu, ada cintanya. Dalam setiap langkahmu, ada jejak keberadaannya. Sang Pencipta telah menanamkan keberlimpahan dalam dirimu sejak awal mula, dan syukur adalah cara untuk menemukannya kembali. Jadi bawalah pesan ini ke dalam hidupmu. Jadikan syukur bukan hanya sebagai momen, tetapi sebagai keadaan jiwa yang selalu menyala. Sebab ketika kamu hidup dalam syukur, kamu tidak hanya menemukan kebahagiaan, kamu menjadi kebahagiaan itu sendiri. Terima kasih telah membuka hatimu, jiwa terpilih. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh cinta. Dan ingatlah, keajaiban selalu menantimu. Sampai jumpa lagi dalam cinta, cahaya, dan syukur yang abadi.